Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Badan Pengelola Investasi Danantara dibentuk untuk mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Danantara akan mengelola aset BUMN yang nilainya lebih dari 14.000 triliun rupiah. Pengelolaan dana berjumlah fantastis ini jadi pertaruhan. Malam ini, Rosi bersama Rosan Ruslani, Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara, yang juga sampai saat ini masih menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi. Saya juga seperti episode sebelumnya mengundang anak muda. Ia banyak sekali memberikan edukasi tentang keuangan di platformnya. Dan pendukungnya atau pengikutnya berjumlah lebih dari 5 juta subscriber. Dia adalah Raymond Chin. Selamat malam Pak Rosan. Selamat malam. Selamat malam Raymond. Biasanya saya hanya akan mewawancarai Pak Rosan tentang Danantara. Tetapi karena soal Danantara ini Pak Prabowo mengatakan ini bukan tentang kita saat ini tapi tentang ini untuk anak cucu kita. Maka ada baiknya pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Rosan yang bertanggung jawab atau yang dipercaya mengelola atau menjadi Danantara 01 itu mendapat pertanyaan langsung dari seorang yang sangat dikenal memberikan edukasi soal investasi keuangan, Raymond Chin. Raymond, saya tahu Anda begitu aktif di platformmu dan juga aktif melihat sosial media anak-anak muda itu melihat Danantara dengan sangat kritis, bahkan skeptis. Menurutmu kenapa banyak yang masih skeptis pada Danantara? Pertama, thanks for having me. Most welcome. Actually, kritis dan skeptis itu menurut aku bagus. Yang lebih parah itu kalau apatis. Kalau kita lihat Indonesia kan sekarang sebenarnya bermain di komoditas baru. Yang baru lahir tuh 10-15 tahun lalu itu komoditas attention. Jadi persepsi publik itu menentukan kepercayaan publik. Mau nggak mau gitu. Apalagi kalau masyarakatnya intelijensinya rendah gitu. Maka lihat sesuatu, wah ini jadi realitanya gitu. Jadi in a way ini komoditas baru yang harus bisa dikontrol agar kebijakan-kebijakan itu bisa dieksekusi dengan baik gitu. Nah, Danantara ini uniknya salah satu topik selama 4 tahun saya bikin konten ya. Salah satu topik yang highly requested. Setiap saya bikin story, setiap saya bikin post itu highly requested maksudnya paling banyak ditonton. Paling banyak diminta untuk dibahas. Kok tolong bahas ini, tolong bahas ini, tolong bahas ini. Karena sepemahaman aku, Danantara ini menurut aku ya project paling ambisius yang pernah dipegang oleh Indonesia dari dia merdeka. Oke, sampai di situ dulu Raymond. Artinya orang mungkin banyak berpikir Pak Rosan, Danantara ini elit, hanya milik yang paham market, investors. Tapi ternyata dari followers kamu, itu banyak sekali ingin tahu tentang Danantara. Benar, bahkan kayak yang mahasiswa, bahkan kayak pekerja dan lain-lain, seluruh kalangan. Mereka penasaran soal Danantara. Soalnya ini kan dimulai dengan statement yang megah sekali, ya kan? 10.000 triliun, 14.000 triliun sebagai fund paling besar top 10 di seluruh dunia mengalahkan fund-fund sovereign yang di negara maju. Which is wow banget untuk Indonesia. Tapi pertanyaan yang kalau saya, biar nggak muter-muter ya Pak, ujung-ujungnya ke satu pertanyaan. Ini bakal dikorupsi nggak Pak? Itu kalau saya harus translate semua netizen saya, itu pertanyaan paling kritisnya yang bermuara ke satu konklusi sih Pak. Pak Rosan. Oke, terima kasih Mas Raymond. Saya juga sebetulnya sangat terima kasih dan mengapresiasi ini. Karena perhatiannya sangat luar biasa. Ya. Dari semua lapisan gitu. Buat kita seperti yang Mas Raymond sampaikan, perhatian yang besar berarti mereka concern, pengen tahu. Dan berarti tidak apatis kan. Kalau orang apatis terserahlah mau di Danantara itu apa. Tapi enggak. Nah ini buat kita menjadi suatu tantangan tersendiri gitu ya. Karena dengan perhatian yang begitu besar, ya pasti ekspektasinya ke Danantara akan menjadi lebih tinggi. Dari semua lapisan. Padahal kalau kita lihat ini baru lahir berapa hari. Ya. Nah pertanyaan dari semua pertanyaan itu, nah kita juga paham dan kita juga tahu ini kan integritas menjadi nomor 1 dalam hal ini. Oleh sebab itu arahan Bapak Presiden, dan itu menjadi pegangan kita, jalankan ini dengan apa? Dengan tata kelola yang benar, yang baik, good governance, transparansi, kehati-hatian, dan integritas. Oke, kalau sampai di situ Pak Rosan, jika itu sudah menjadi satu komitmen,
Tapi mengapa ketika itu diluncurkan misalnya pasar saham dimulai juga dengan tidak terlalu baik, ditutup juga dengan melemah. Ya saya tahu ada kondisi, banyak yang tahu bahwa kondisi global itu memang sedang tidak terlalu baik. Lalu juga kita sedang mengalami penurunan peringkat gitu. Tetapi kan kalau ada kabar baik tentang investasi di Indonesia, harusnya paling tidak itu juga direspon cukup baik oleh pasar saham. Ya, memang ini kalau kita bicara saham, ini bisa agak panjang gitu kan. Kebetulan saya juga awalnya karir saya di capital market, 25 tahun saya di pasar modal. Jadi ini kan suatu penurunan bukan yang pas hari H-nya terjadi penurunan, tapi memang sedang terjadi penurunan secara overall, secara keseluruhan. Ditambah lagi ada MSCI menurunkan indeks kita, yang dimana MSCI itu adalah patokan dari para global investor. Morgan Stanley. Composite Index. Nah, tapi ini kan sifatnya bukan karena fundamental. Ini bukan fundamental perusahaan-perusahaan kita, bank-bank kita yang turun ini sangat baik gitu. Dan saya itu adalah true believer of fundamental gitu. Dan semua kalau kita investasi itu horizonnya apa sih? Long term kan. Oke. Gitu. Jadi ini bukan soal fundamental, tetapi memang ya karena ada kondisi global. Raymond? Ini masalah persepsi publik. Soalnya kan bedanya di financial market sekarang dibanding beberapa puluh tahun yang lalu, sekarang tuh maraknya social media, yaitu new wave of information lah. Di mana semua kalangan masyarakat tuh bisa dengan gampangnya mendapat informasi dan itu menjadi sentimen publik untuk melakukan aktivitas. Persis, tapi kan yang dijawab oleh Pak Rosan, ini hanya perception. Jadi tidak mencerminkan fundamental. Jadi harusnya ini tidak dijadikan alasan pesimis melihat Danantara. Aku punya teori yang berbeda. Karena attention sekarang semahal itu komoditasnya, perception adalah fundamental baru. Perception adalah fundamental baru. Jadi kemampuan sebuah organisasi government atau private sector untuk mengontrol narasi publik itu jadi satu skill yang sangat mahal. Jadi kita nggak bisa, kalau menurut saya pribadi ya Pak, new age investing atau di zaman sekarang dan ke depan ya berapa puluh tahun yang ke depan, semua akan bermain di public perception and public trust. Pergerakan, decision, purchase decision, loyalty dan lain semua berdasarkan public trust. Aku selama 4 tahun, at least satu hal yang aku pelajarin ya, semua bisa bergerak dari perubahan sentimen. Dan sentimennya sekarang bukan Danantaranya sendiri menurut aku. Tapi track record Indonesia dalam memanage investasi dan memanage project-project mega yang baru 1 hari Danantara di launch, malamnya ada news lagi yang lain. Pertamina maksudnya. Pertamina gitu kan. Jadi kan warga di sini menurut aku ya, yang paling bagus tuh harusnya tetap optimis. Tapi sangat diwajarkan kalau dia pesimis. Karena kan kayak orang pacaran lah, kalau udah ketahuan, udah sering selingkuh terus sebelumnya, terus bilang udah janji sama gue. Kali ini gue gak selingkuh. Susah kan kita memaksakan orang untuk optimis gitu. Jadi kayak balik lagi Pak, kayak Danantara ini, it's not a question of what happen if it's corrupt. A question of how to convince, memastikan dengan 100% certainty tidak akan ada aksi korupsi, kolusi atau nepotisme gitu Pak. Kalau misalnya ada langkah konkret buat Oke, tapi kan tadi sudah dijawab oleh Pak Rosan. Jelas sekali perintah Presiden Prabowo dijalankan dengan hati-hati, integritas, good governance. Mengapa itu nggak cukup? Karena yang terjadi di Indonesia berdasarkan track record, plannya bagus-bagus. Aku ngeliat program, kebijakan, project-project semuanya itu ambisius dan nge-tackle core problem dari masyarakat Indonesia. Kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan. That's the end goal. Tapi selalu ada gap yang lumayan jauh dari rencana, strategi, kepada eksekusi. Di tengah-tengah ini kan good governance, meritokrasi, memilih berdasarkan profesionalitas yang non-partisan, non-bias gitu. Gara-gara sering terjadinya track record ini yang miss nih, strateginya bagus, tanpa eksekusi yang bagus, hasilnya pasti jelek. Dan itu worry kritisnya masyarakat sih. Apa itu make sense nggak? Valid nggak kira-kira apa yang dirasakan oleh publik, Pak Rosan? Ya, yang dirasakan oleh publik itu tentunya hal yang menjadi pembelajaran juga, masukan buat kami. Karena tadi kalau saya bicara fundamental dan di capital market is also about apa sih storytelling, ya kan? Orang mau IPO rencananya bagus, tapi storytellingnya kalau nggak benar persepsinya mungkin beda. Gitu, it's about storytelling. Nah memang apa yang bisa membuktikan itu ya memang waktu yang akan bisa membuktikan itu. Tetapi yang paling penting buat kita itu kita work on the system gitu. Jadi bukan depend oleh Rosan, atau oleh board, oleh Pandu atau Doni, tapi kita build the system gitu. The system yang memang standarnya adalah standar internasional. Jadi
Itu yang kita build the system, kita mengadakan komparasi dengan sovereign wealth fund yang ada, baik dari Temasek, dari Hasanah, kita compare it dengan yang lain-lain dari UAE. Kita ambil standar yang baik itu seperti apa. Mengambil standar yang baik. Kalau Danantara ini dibuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tapi mengapa publik malah masih pesimis?